tahun 2026 nanti, pusat kekuatan ekonomi bisa berubah arah. Bukan lagi dari gedung-gedung tinggi di kota besar, tapi dari tanah-tanah yang selama ini kita anggap biasa saja. Di tengah ancaman krisis pangan, para petani perlahan tampil sebagai sosok penting yang menentukan arah hidup banyak orang. Ada 7 tanaman yang diam-diam menjadi incaran. Bukan hanya karena nilainya, tapi karena perannya menjaga stabilitas negara. Menariknya, peluang ini terbuka lebar untuk siapapun yang mau melihat lebih dalam. Kalau kita bahas satu persatu, mungkin kamu akan sadar. Masa depan Indonesia bisa saja lahir dari ladang-ladang yang selama ini kita lewatkan begitu saja. Kita mulai dari tanaman yang bisa bikin satu Indonesia heboh hanya karena harganya naik sedikit saja, cabai. Komoditas kecil berwarna merah ini seperti punya kuasa tersendiri di dapur setiap rumah. Tapi di balik itu, ada cerita besar yang sering luput. Petani cabai berhadapan dengan risiko tinggi, cuaca ekstrem, serangan hama, modal yang besar, sampai harga yang bisa berubah drastis dalam hitungan hari. Namun justru disinilah peluangnya. Ketika pasokan nasional turun karena musim hujan panjang atau gagal panen di beberapa daerah, petani yang mampu mempertahankan kualitas panennya bisa menikmati harga yang berkali-kali lipat. Konsumsi cabai di Indonesia tidak pernah menurun, bahkan makin naik karena UMKM kuliner tumbuh di mana-mana. Tahun 2026, cabai bukan hanya komoditas dapur. Ia adalah emas merah yang menentukan denyut ekonomi daerah. Di banyak wilayah seperti Garut, Temanggung, hingga Payakumbuh, pola tanam cabai sudah berubah jauh dibanding 5-10 tahun lalu. Petani mulai meninggalkan cara-cara lama dan mencoba teknologi sederhana, tapi efektif. Mulsa plastik untuk menjaga kelembapan tanah, irigasi tetes untuk menghemat air, rumah naungan untuk menjaga cabai dari hujan lebat, hingga penggunaan benih unggul yang lebih tahan penyakit. Hasilnya, produksi lebih stabil, kualitas lebih merata, dan risiko kerugian lebih kecil. Tapi yang paling menarik adalah strategi waktu tanam. Petani yang paham siklus pasar tahu kapan harus menanam supaya mereka panen saat pasokan nasional menurun. Strategi ini membuat selisih pendapatan bisa sangat besar. Banyak petani muda mulai melirik cabai bukan karena ikut-ikutan, tapi karena mereka melihat data, peluang, dan tren konsumsi yang tidak pernah padam. Banyak orang mengira cabai hanya urusan pedagang pasar. Padahal, cabai memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih luas. Di sentra-sentra produksi, satu musim panen cabai bisa menggerakkan banyak pihak. Buruh tanam, pengairan, penyemprotan, pengemasan, transportasi, hingga para pengepul. Ketika harga cabai naik, ekonomi desa ikut berdenyut kencang, warung ramai, toko pupuk hidup, layanan transport meningkat. Inilah mengapa komoditas ini sering disebut barometer ekonomi rakyat kecil. Meski fluktuatif, justru cabai memberikan peluang besar bagi petani yang berani dan terencana. Tahun 2026 nanti, ketika iklim makin tidak menentu dan kebutuhan pangan terus tumbuh, cabai bisa menjadi salah satu penopang ekonomi paling kuat di tingkat akar rumput. Ini bukan sekadar tanaman, tapi penggerak kehidupan banyak keluarga. Tanaman kedua adalah bawang merah, si merah cantik yang perannya jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bawang merah bukan hanya kebutuhan dapur, tapi juga bahan baku industri bumbu instan, kuliner rumahan, hingga hotel dan restoran. Permintaan yang stabil sepanjang tahun membuat komoditas ini selalu bertahan, bahkan ketika ekonomi goyang. Brebes, Bima, dan Nganjuk menjadi jantung produksi nasional. Namun, ketika cuaca ekstrem melanda wilayah sentra, suplai langsung berkurang dan harga naik tajam. Bahkan bisa tembus 2-3 kali lipat dari harga normal. Inilah salah satu alasan mengapa petani bawang sering disebut sebagai petani dengan peluang keuntungan paling besar. Di tahun 2026, kebutuhan bawang diprediksi makin meningkat seiring pertumbuhan UMKM kuliner dan industri makanan siap saji. Siapa yang mampu membaca waktu tanam dan menjaga kualitas panen berpotensi menggenggam keuntungan besar. Bawang merah punya reputasi sebagai komoditas yang bisa membuat petani tajir dalam satu musim. Kenapa? Karena dalam kondisi yang tepat, 1 hektar lahan bisa menghasilkan omzet puluhan hingga ratusan juta rupiah. Petani yang memakai bibit unggul, manajemen pemupukan yang pas, serta pengendalian hama terpadu biasanya akan mendapatkan hasil yang jauh lebih stabil. Hal yang kini semakin penting adalah teknologi pasca panen.
Beberapa daerah sudah memiliki rumah penyimpanan modern yang dapat menahan bawang hingga berbulan-bulan. Dengan begitu, petani tidak perlu menjual langsung saat harga sedang rendah. Mereka bisa menunggu momentum naiknya harga dan menjual dengan margin yang lebih aman. Bawang merah memang butuh modal besar dan perawatan intensif, tapi hasilnya sepadan bagi mereka yang siap berkomitmen. Memasuki 2026, bawang merah diprediksi semakin penting karena ada dorongan besar dari industri makanan lokal. Produk-produk seperti bumbu instan, bawang goreng kemasan, hingga makanan siap masak terus meningkat peminatnya. Semua itu membutuhkan suplai bawang dalam jumlah besar dan kualitas konsisten. Pemerintah pun mulai mendorong perluasan lahan dan peningkatan produktivitas melalui bantuan alat mesin pertanian, pestisida ramah lingkungan, dan teknologi pengairan. Bagi petani, ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat manajemen budidaya dan memahami pasar lebih dalam. Tantangan seperti hama trips, curah hujan tidak menentu, dan anjloknya harga bisa dihadapi dengan strategi yang tepat. Di tengah potensi krisis pangan, bawang merah bisa menjadi komoditas penyelamat, bukan hanya untuk petani, tapi juga untuk keberlangsungan industri kuliner Indonesia. Jagung sering dianggap sebagai tanaman sederhana, tetapi perannya dalam ekonomi Indonesia sebenarnya sangat besar. Jagung bukan hanya untuk konsumsi manusia, melainkan bahan baku utama pakan ternak, mulai dari ayam, sapi, hingga ikan. Industri peternakan yang terus berkembang membuat permintaan jagung meningkat setiap tahun. Ketika harga daging naik, ketika produksi ayam meningkat, ketika sektor perikanan tumbuh, semuanya kembali ke satu komoditas, jagung. Itulah sebabnya jagung kini sering disebut sebagai emas kuning. Di tahun 2026, kebutuhan protein nasional diproyeksikan naik signifikan. Artinya, kebutuhan jagung ikut melejit. Petani yang mampu menghasilkan jagung dengan kualitas bagus dan kadar air ideal punya peluang besar untuk masuk ke pasar pabrik pakan dan industri besar. Ini bukan lagi tanaman pinggir sawah. Jagung adalah komoditas strategis nasional. Beberapa wilayah seperti Gorontalo, NTB, Sulawesi Selatan, dan Lampung sudah merasakan dampak besar dari kemitraan jagung dengan pabrik pakan ternak. Sistem kemitraan memberikan kepastian harga, jaminan pembelian, bahkan kadang menyediakan bibit dan pendampingan teknis langsung dari perusahaan. Ini sangat membantu petani menghadapi risiko fluktuasi harga yang selama ini menjadi momok utama. Jagung yang memenuhi standar, terutama dalam hal ukuran biji dan kadar air, sering dihargai lebih tinggi. Petani juga mulai memanfaatkan teknologi pengeringan menggunakan dryer, sehingga hasil panen mereka bisa diterima industri dengan kualitas lebih baik. Dengan pola kerja seperti ini, petani tidak lagi hanya menunggu harga pasar, tetapi punya posisi tawar yang lebih kuat. Tahun 2026 bisa menjadi momentum petani jagung untuk naik kelas melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Ketika dunia menghadapi potensi krisis pangan dan lonjakan permintaan pakan ternak, posisi jagung menjadi semakin vital. Indonesia sedang mendorong swasembada jagung agar tidak terlalu bergantung pada impor. Ini membuka peluang bagi petani untuk memperluas lahan dan meningkatkan produktivitas melalui benih unggul, pupuk tepat dosis, serta pengelolaan air yang efisien. Selain untuk pakan ternak, jagung juga mulai dimanfaatkan sebagai bahan baku energi alternatif dan industri makanan olahan. Industri snack, mie instan, hingga produk susu berbahan jagung terus berkembang. Pemerintah pun merancang berbagai program bantuan alat mesin pertanian untuk mempercepat tanam dan panen. Sederhananya, semakin kuat kebutuhan pangan dan energi di 2026, semakin besar pula nilai jagung. Petani yang mulai mempersiapkan diri hari ini bisa menikmati hasil yang jauh lebih besar nanti. Padi organik premium kini menjadi pilihan banyak keluarga yang semakin sadar pentingnya makanan sehat. Beras organik dihargai 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi daripada beras biasa, namun biaya produksinya justru bisa lebih rendah karena tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia secara intensif. Petani yang beralih ke sistem organik biasanya merasakan perubahan besar. Tanah jadi lebih gembur, organisme alami kembali hidup, dan produktivitas meningkat dalam jangka panjang. Di daerah seperti Kabupaten Tasikmalaya, Sleman, dan Tabanan, kelompok tani organik sudah memiliki pasar tetap, baik di lokal maupun melalui toko online. Tren hidup sehat yang terus tumbuh menjadikan padi organik sebagai peluang yang stabil. Tahun 2026 kemungkinan menjadi tahun di mana konsumen semakin memilih kualitas daripada kuantitas,
menjadikan beras organik sebagai bintang baru di pasar pangan Indonesia. Keunikan dari padi organik bukan hanya pada harga jualnya, tetapi juga pada nilai tambah yang terus berkembang. Banyak petani kini memproduksi beras varietas premium seperti beras hitam, beras merah, hingga japonika organik yang banyak dibutuhkan restoran dan pasar ekspor. Pendapatan dari padi organik menjadi lebih stabil karena konsumen loyal biasanya tidak terlalu terpukul oleh naik turunnya harga pangan. Selain itu, sistem pertanian organik mendukung keberlanjutan lingkungan, air irigasi lebih bersih, kadar bahan kimia di tanah berkurang, dan ekosistem sawah menjadi lebih seimbang. Beberapa lembaga sertifikasi bahkan memberi pelatihan dan pendampingan untuk membantu petani mendapatkan label organik resmi, sehingga harga beras bisa naik lebih tinggi. Dalam jangka panjang, petani organik justru lebih tahan terhadap perubahan iklim dan biaya produksi yang fluktuatif. Memasuki 2026, permintaan akan produk organik diprediksi meningkat tajam, baik untuk pasar lokal maupun internasional. Gaya hidup sehat bukan lagi tren, melainkan kebutuhan. Banyak keluarga kini mengurangi konsumsi makanan yang menggunakan bahan kimia berlebih dan beralih ke beras premium yang lebih alami. Ini membuka pintu besar bagi petani untuk meningkatkan pendapatan melalui diferensiasi produk dan pemasaran langsung. Di beberapa daerah, petani organik berhasil menjual berasnya melalui sistem pre-order, sehingga stok selalu habis bahkan sebelum masa panen. Dukungan pemerintah terhadap pertanian ramah lingkungan juga semakin kuat, termasuk bantuan alat pengolahan, subsidi benih lokal, dan pelatihan sertifikasi. Jika petani mulai mempersiapkan diri dari sekarang, mulai dari penanganan pasca panen, branding, hingga pemasaran, tahun 2026 bisa menjadi momentum emas bagi padi organik untuk mendominasi pasar pangan premium Indonesia. Singkong industri berbeda jauh dari singkong konsumsi yang biasa kita goreng di rumah. Komoditas ini menjadi bahan baku berbagai industri besar, tepung mocaf, bioetanol, pakan ternak, hingga makanan ringan yang kini makin digemari anak muda. Ketika harga gandum di pasar internasional naik, singkong menjadi alternatif penting untuk industri lokal yang mencari bahan baku lebih murah dan stabil. Lampung, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menjadi pusat pengembangan singkong industri karena lahannya luas dan petaninya sudah terbiasa menanam dalam skala besar. Nilai tambah singkong tidak hanya muncul dari umbi, tetapi juga dari olahan lanjutannya yang memiliki harga jauh lebih tinggi. Melihat tren 2026, ketika kebutuhan pangan dan energi semakin mendesak, singkong berpotensi menjadi komoditas strategis yang mampu menopang ekonomi desa sekaligus industri nasional. Keuntungan terbesar dari singkong industri terletak pada produk turunannya. Tepung mocaf, misalnya, menjadi primadona baru untuk industri makanan karena bebas gluten, lebih murah, dan semakin diterima oleh konsumen. Bioetanol berbahan dasar singkong juga sedang dilirik sebagai sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Bahkan limbah kulit singkong pun dapat diolah menjadi pakan ternak. Para petani di Lampung dan Blitar sudah merasakan manfaatnya melalui sistem kemitraan dengan pabrik yang membeli hasil panen secara rutin. Dengan adanya mesin pencacah, pengering, dan penggiling di tingkat desa, nilai jual singkong meningkat berkali-kali lipat. Ini membuat petani tidak hanya mengandalkan penjualan umbi, tetapi juga bisa masuk ke tahap industri rumahan. Tahun 2026 bisa menjadi titik penting di mana industri berbasis singkong mengambil peran besar dalam ekonomi nasional. Memasuki 2026, pemerintah semakin mendorong substitusi bahan baku impor agar industri dalam negeri lebih mandiri. Ini membuka peluang besar bagi singkong karena sifatnya yang fleksibel, tahan cuaca, dan dapat tumbuh hampir di semua wilayah Indonesia. Singkong juga memiliki biaya produksi yang lebih rendah dibanding tanaman pangan lainnya, sehingga petani memiliki margin keuntungan yang lebih aman. Tantangan terbesar selama ini adalah kualitas dan konsistensi pasokan. Namun dengan semakin banyaknya UMKM dan pabrik yang melakukan pendampingan, standar produksi singkong mulai membaik. Di beberapa daerah, petani bahkan sudah menerapkan pola tanam terjadwal agar pasokan tetap stabil sepanjang tahun. Jika tren industri pangan, pakan, dan energi terus meningkat, singkong industri bisa menjadi salah satu komoditas yang paling diincar pada masa krisis pangan dan energi 2026. Orang dulunya hanya dianggap tanaman liar di bawah pohon jati atau di pinggir hutan. Tidak ada yang benar-benar peduli
Sampai akhirnya dunia industri makanan dan kesehatan melihat potensi besarnya. Umbi porang mengandung glukomanan, serat alami yang digunakan untuk mie shirataki, bahan pengental, hingga produk kosmetik. Permintaan dari Jepang, Korea, dan beberapa negara Asia melonjak, membuat harga porang sempat meroket. Meski kemudian terjadi fluktuasi, pamor porang tidak langsung hilang. Banyak petani di Jawa Timur, NTT, dan Sulawesi mulai menanam porang secara serius karena melihat hasil nyata dari mereka yang sudah panen lebih dulu. Di tahun 2026, ketika pasar makanan rendah kalori dan ramah kesehatan semakin menguat, porang kembali memiliki peluang emas untuk bangkit sebagai komoditas ekspor unggulan. Harga porang memang pernah anjlok karena ketergantungan pada ekspor umbi mentah dan perubahan kebijakan negara tujuan. Namun, disinilah titik baliknya. Banyak daerah kini mulai fokus pada pengolahan porang menjadi chip dan tepung glukomanan. Produk olahan ini memiliki nilai jual lebih tinggi dan lebih stabil di pasar internasional. Beberapa pabrik di Jawa Timur bahkan mulai bermitra langsung dengan kelompok tani, memberikan pendampingan soal pemupukan, penanaman, dan pengeringan. Dengan pola seperti ini, petani tidak lagi berjalan sendiri. Mereka punya pasar yang jelas dan standar kualitas yang terarah. Meski butuh waktu lama, 2 hingga 3 tahun hingga panen pertama, porang tetap menjadi investasi pertanian yang menjanjikan. Ketika rantai pasca panen semakin kuat, porang akan kembali menunjukkan potensinya sebagai komoditas premium. Memasuki 2026, momentum porang semakin terlihat jelas. Tren makanan sehat, produk rendah kalori, dan bahan alami semakin mendominasi pasar global, membuat permintaan glukomanan diprediksi meningkat lagi. Ini memberikan peluang besar bagi Indonesia sebagai salah satu produsen porang terbesar. Pemerintah mulai memperketat standar ekspor sekaligus mengembangkan industri pengolahan dalam negeri, sehingga nilai tambah bisa dinikmati langsung oleh petani dan pelaku UMKM. Tantangan seperti kualitas bibit, teknik budidaya, hingga pengeringan kini semakin mudah diatasi berkat pelatihan rutin dan pendampingan dari berbagai pihak. Bagi petani yang sabar menunggu masa panen dan memahami siklus pasar, porang bisa menjadi salah satu sumber pendapatan paling stabil dalam jangka panjang. Porang bukan lagi sekadar tren, ia sedang menuju status komoditas masa depan. Kopi adalah salah satu komoditas yang membawa nama Indonesia ke kancah dunia. Dari Aceh Gayo, Toraja, Kintamani, hingga Bajawa, setiap daerah punya karakter rasa yang unik dan tidak bisa ditiru negara lain. Karena itu, kopi bukan hanya minuman, tetapi identitas budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi kopi lokal meningkat tajam, bukan hanya di kafe besar, tetapi juga di kedai kecil, usaha rumahan, hingga industri minuman siap minum dalam kemasan. Tren kopi susu literan, cold brew, dan kopi siap saji membuat permintaan biji kopi berkualitas stabil, bahkan cenderung naik. Tahun 2026 diprediksi menjadi masa penting bagi kopi Indonesia karena pasar global mulai mencari kopi yang punya cerita, punya proses khas, dan diproduksi secara berkelanjutan. Petani yang mampu menjaga kualitas dari kebun hingga pasca panen punya peluang besar untuk menembus pasar premium. Keunikan kopi tidak hanya muncul di kebun, tetapi juga di proses pasca panen. Petani yang memahami metode fermentasi, seperti washed, honey, natural, anaerobik, hingga wine process, seringkali mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi daripada kopi standar. Nilai tambah ini sangat signifikan, bahkan bisa membuat selisih pendapatan 2 hingga 5 kali lipat. Di daerah seperti Toraja, Flores, dan Garut, kelompok tani sudah mulai memiliki mesin pulper, alat pengering mekanis, hingga ruang fermentasi sederhana yang meningkatkan kualitas biji. Proses yang lebih terkontrol ini membuat kopi Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional, terutama untuk segmen specialty coffee. Dengan dukungan komunitas barista dan roaster lokal yang terus berkembang, kopi bukan lagi hanya urusan perkebunan, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang bergerak cepat. Tahun 2026 menjadi peluang besar bagi petani kopi untuk naik kelas. Brand kopi Indonesia semakin kuat di mata dunia, terutama karena keberagaman rasa dan cerita di balik setiap kebun. Banyak negara kini mencari kopi traceable, yang asal-usulnya jelas, prosesnya transparan, dan petaninya mendapatkan harga yang adil. Ini membuka pintu bagi model perdagangan baru seperti direct trade, di mana petani bisa berhubungan langsung dengan roaster luar negeri. Selain itu,
Permintaan kopi Robusta berkualitas juga meningkat seiring berkembangnya industri minuman siap konsumsi. Pemerintah mulai memperbaiki infrastruktur, memberikan pelatihan kualitas, dan mendorong regenerasi petani muda. Jika petani mampu beradaptasi dengan teknologi, memahami standar pasar, dan menjaga konsistensi produksi, kopi bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil bahkan di tengah krisis global. Kopi bukan hanya komoditas, ia adalah masa depan yang sedang disiapkan. Di tengah bayang-bayang krisis 2026, kita justru melihat secercah harapan dari tempat yang selama ini sering dilupakan, ladang-ladang para petani. 7 tanaman yang kita bahas bukan sekadar komoditas biasa, mereka adalah fondasi yang dapat menjaga stabilitas pangan, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi desa. Jika dikelola dengan serius, sektor pertanian bisa menjadi penopang utama Indonesia menghadapi gejolak global. Dan siapa sangka, para petani yang dulu dipandang biasa saja, kini mulai berdiri di garis depan peluang baru. Mereka bukan hanya penghasil bahan makanan, tetapi penjaga masa depan bangsa. Kita semua punya peran, entah sebagai konsumen yang bijak, pendukung inovasi lokal, atau generasi muda yang mulai melirik dunia pertanian. Satu hal yang pasti, masa depan Indonesia bisa lahir dari tanah-tanah yang kita injak setiap hari. Video ini bukan ajakan untuk menanam, membeli, atau menjual komoditas tertentu, ya. Semua informasi yang disampaikan murni untuk edukasi dan bahan refleksi bersama. Setiap keputusan usaha atau investasi di sektor pertanian punya risiko masing-masing. Jadi, pastikan kamu melakukan riset pribadi, memahami kondisi lapangan, dan menyesuaikannya dengan kemampuan serta kebutuhanmu sendiri. Petani sukses lahir dari keputusan yang bijak, bukan ikut-ikutan. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru tentang peluang di sektor pertanian, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan klik like, share, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar, tanaman mana yang menurut kamu paling menjanjikan di tahun-tahun krisis? Dukungan kecil dari kamu sangat berarti untuk terus menghadirkan konten edukatif seperti ini.